Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Hifayah Astuti dalam materi kuliah Matematika 2A atau Kalkulus Dasar di Fakultas Teknik Sipil Universitas Borobudur, Jakarta. Baik, pada pertemuan minggu ke-7 ini, kita akan membahas mengenai gradien dari suatu fungsi Y sama X yang terkait dengan definisi diferensial Y sama dengan Fx. Baik, akan kita bahas apa itu gradien. Gradien, jadi definisi gradien adalah garis singgung di suatu lengkungan, di suatu titik. Garis singgung di suatu titik pada lengkungan fungsi Y sama dengan Fx dan dinyatakan dengan nilai tangen alfa, di mana alfa diukur dari sumber real positif dengan arah berlawanan dengan arah jarum jam, dan nilai alfa berkisar antara 0 sampai pi atau 180 derajat. Jadi gradien itu dapat dinyatakan oleh nilai tangen alfa, di mana kalau dalam segitiga tangen alfa itu sisi depan sudut dibagi sisi pengapit sudut. Nilai tangen alfa dalam nilai-nilai geometri sudah Anda pelajari, sudah pasti. Kalau tangan 45 derajat hasilnya 1. Kalau tangan 90 derajat hasilnya tak terhingga. Kalau tangan 135 derajat hasilnya -1 dan tangan 180 pasti 0. Ini yang saya keterangan di sini tangan 180 derajat. Jadi kalau ada lengkungan, terus garis singgungnya lengkungan naik ke sana, itu garis singgungnya itu sudutnya alfanya kurang dari 90. Tapi kalau garisnya melejit ke ekstrim, garis singgungnya mendatar sumbu X. Itu sudutnya diukur dari sumbu berlawanan, maka di sini sudutnya 180. Ketika garis lengkungannya maksimum atau membuka ke atas atau buka ke bawah, itu garis singgungnya pasti mendatar, berarti ini sudutnya adalah 180 derajat, nilai tangen alfanya adalah tangen 180 derajat sama dengan, jadi gradiennya 0. Pada saat fungsinya turun, maka garis singgungnya itu miringnya ke bawah. Dibuat segitiga di sini, maka di sini nilainya tangen A ini lebih besar sebelum pasti nilainya negatif. Baik, dari akan saya jelaskan, saya ulangi, jika nilai gradien pada saat alfa kurang dari 90 derajat, maka di sini nilai tangen alfanya itu selalu bernilai positif. Artinya grafik dalam posisi naik dengan nilai gradien positif. Jadi grafik misalnya naik itu garis singgungnya itu miring ke atas, dan garis singgung pada lengkung pada fungsi miring ke atas. Ini misalkan ini garis singgungnya ya, lengkungnya gini naik, masih naik lagi, gitu ada fungsinya. Kemudian jika nilai gradiennya pada saat alfanya 90 derajat, maka nilai tangan alfanya itu di sini tangan alfanya sisi depan sudut bagi sudut itu nilainya tak terhingga. Artinya grafik dalam posisi nilai Y-nya tak terhingga, garis pada lingkungan fungsi tidak ada. Jadi ini grafiknya itu tidak kontinu. Putus pada saat titik tertentu ternyata gradiennya itu nggak ada, putus. Yang ketiga, jika nilai gradiennya pada saat lebih besar 90 derajat, jadi kalau di sini grafiknya itu miring, garis singgungnya miring ke bawah, maka nilai tangen alfanya di sini sudutnya lebih besar 90, maka nilai tangen alfanya negatif, artinya grafik dalam kondisi turun dengan nilai gradien negatif, garis singgung pada lengkungan miring ke bawah. Selanjutnya pada saat posisi alfa 180, maka nilai tangen 180 tadi 0, artinya grafik dalam posisi maksimum atau minimum di sini daripada buka atas atau buka bawah. Fungsi dalam kondisi ekstrim dengan nilai gradien, karena gradien itu dapat dinyatakan dengan tangan alfa. Tangan alfa 180 itu 0. Artinya garis singgung pada lengkungan fungsi tidak miring atas, tidak miring ke bawah, tetapi gradiennya sejajar sumbu X seperti ini. Ini misalkan ini lengkungannya pada buka bawah. Garis ini alfanya kan gini. Nah, alfanya 180 diukur dari sumbu real positif berlawanan arah jarum jam.
Kalau buka atas grafik ini, garis ini posisi terendah ini minimum. Kalau ini posisi jaraknya dengan sumber tertinggi. Definisi diferensial fungsi Y sama ini penting, ternyata ada hubungannya dengan nilai gradien, pengertian gradien. Baik. Diferensial fungsi Y sama dengan Fx dengan simbol dy per dx, atau bisa dy per x itu bisa dimulai Y absen, atau karena Y sama dengan Fx, di sini kan dy per Y-nya bisa diganti d, F kurung buka x dibagi d karena Y sama dengan x, atau di sini di simbolnya maka F absen x. Ini kalau dy per dx bisa disimbolkan Y absen, maka dfx per dx bisa F absen X. Ini sama, maksudnya sama diferensial fungsi X. Nah, kalau Y sama dengan Fx, selanjutnya kalau X-nya dalam variabelnya kan variabel bebas. Variabel bebas tadinya X, variabel bebasnya saya tambah delta X. Kemudian dikurangi Fx yang asalnya, ini namanya delta Y. Jadi delta Y adalah selisih 2F. 2F, yang pertama F asal, yang kedua X-nya ditambah delta X. Variabel base-nya itu misalnya tadinya 5, ini ditambah 5 tambah sedikit tambah 2. Jadi F ketika X-nya 2 dikurangi F5, maka namanya ini delta Y karena Y sama dengan Fx. Selanjutnya, apa definisi diferensial fungsi Y sama dengan Fx? Ternyata definisi D ternyata limit. Di sini F absen X, ini simbolnya pakai ini atau pakai dy per dx, atau ini sama-sama simbolnya. Definisinya itu adalah ternyata menghitung limit tapi delta X mendekati 0, di mana delta Y dibagi delta X. Prinsipnya diferensial dari kata dy per dx itu ternyata limit delta X. Delta Y dibagi delta X mendekati 0. Ternyata delta Y-nya itu kan limit delta X mendekati 0, F dalam kurung X ditambah delta X tambah sedikit, dikurang Fx lagi, dibagi delta X. Ini definisi. Ini definisi diferensial. Apa definisi diferensial dy per dx? Limit delta X, delta Y dibagi delta X mendekati 0 itu pasti. Karena delta Y itu adalah selisih 2 nilai F, di mana F-nya itu variabelnya yang X ditambah delta X sedikit, tetapi delta itu mendekati 0, dikurangi F asalnya sebelum ditambah delta X. Itu sama ini definisinya. Bagaimana kalau F absen A? Nah, ini X-nya diganti A. F diferensial ketika X sama dengan A, artinya menghitung limit X mendekati A. Delta Y dibagi delta X. Sama delta Y-nya itu nih X-nya mendekati A, X-nya diganti A, ini X-nya diganti A. Jadi ini pada saat diferensial di A, ketika FA itu ditambah delta X sedikit begitu. Mencari diferensial fungsi di titik X sama A secara geometris, ini gambarnya. Misalnya ini titik A, di sini titik ketika X sama dengan ini jaraknya X sama dengan A. Nah, di sini X sama dengan A, jadi jaraknya ini adalah Y ketika A. Terus ini garis singgungnya itu ini. Maka kalau dari sini ke sini, ini ke sini ada delta Y. Nah, dari sini ke sini kalau diteruskan ini delta X. Diteruskan ini delta X, delta Y. Jadi di sini nilai tangan alfa delta Y dibagi delta X ternyata sama dengan diferensial. Ternyata sama dengan garis singgung di titik ketika X sama dengan A. Selanjutnya bagaimana kok titik di sini? Ini titik misalnya titik sama dengan B ini. Nah, ini garis singgungnya mendatar. Ini ketika maksimum ini nilai Y-nya maksimum. Kalau di sini pada titik C di sini ini saya terendah. Maka garis singgungnya ini juga 180. Nanti nilai tangan alfa 180 atau nilai diferensialnya juga sama dengan 0. Jadi pada saat maksimum dan minimum nilai diferensialnya sama dengan 0. Ini garis singgung pada saat fungsinya turun. Ini kalau dibuat garis sejajar set ini ketika di sini 0 ke sini negatif. Jadi alfanya ini dari sini gini. Dari positif ini sudutnya ini lebih besar 90. Ini tarik sejajar set, maka alfanya dari sumber positif ini. Nah, maka segitiganya ini delta Y ke atas dibagi min delta maka negatif.
Jadi sudutnya lebih besar 90, tangan alfanya negatif. Artinya kesimpulannya pada saat fungsi naik, diferensialnya positif karena gradiennya positif. Pada saat fungsi turun, diferensialnya negatif, tangan alfanya negatif karena alfanya lebih besar 90. Pada saat ekstrim maksimum atau minimum, di sini tangan alfanya 120 0. Artinya pada nilai diferensialnya juga 0 karena kesimpulannya nilai diferensial sama dengan gradien. Jadi secara simetris tangan alfa sama dengan limit delta X mendekati 0 yaitu delta Y dibagi delta sama dengan diferensial. Ini sini tadi di atas definisi diferensial. Jadi gradien sama dengan diferensial. Kesimpulan, gradien di suatu titik X sama dengan A sama dengan diferensial di suatu fungsi Y sama dengan Fx di titik X sama dengan A ditulis F absen A. Jadi kalau F absen kurung A itu artinya mencari diferensial dari suatu fungsi X di titik X sama dengan A. Singkat praktis kan? F absen kurung A itu artinya menghitung diferensial dari suatu fungsi Y sama dengan Fx di titik X sama dengan A. Selanjutnya, menghitung limit X mendekati A sekarang ini dari fungsi Y sama dengan Fx, ini A-nya diganti, X-nya diganti A, X-nya diganti A, ini A ya, X-nya diganti A dari fungsi. Artinya sama dengan menghitung diferensial fungsi di X sama dengan A, ditulis dengan F absen. Selanjutnya, maka menghitung selanjutnya sekarang ini kalau diganti A kan sebenarnya ini H. H mendekati 0. Sekarang kalau Anda menghitung secara logika, ini dalam kurung FA ditambah H, dikurangi FA lagi. Tadi kan Fx ditambah A, dikurangi Fx, dibagi delta X. Delta kan itu tadi kan itu. Sekarang delta X saya ganti H. Dibagi H, H-nya mendekati 0. Ini artinya sama dengan di atas, menghitung diferensial fungsi Fx pada saat X sama dengan A. Artinya saya ulangi ini persamaan ini, limit ini sama saja Anda menghitung diferensial fungsi Y sama dengan Y sama dengan X di titik sama. Jadi mungkin Anda dulu waktu SMA mencari diferensial dengan cara rumus. Ada. Ternyata karena diferensial sama dengan gradien dan diferensial itu ternyata perhitungan limit. Jadi ada hubungannya. Mencari diferensial dapat melalui perhitungan limit. Bisa dimengerti? Jadi gradien secara rupa garis singgung. Definisi diferensial adalah limit. Jadi menghitung diferensial dapat juga diselesaikan dengan perhitungan limit. Contoh soal, hitunglah limit FA plus H dikurangi FA, H-nya mendekati 0. Jadi FA ditambah H dikurangi FA dibagi H. Selanjutnya H mendekati 0. Dari fungsi-fungsi sebagai berikut. Ada 3 fungsi. Dalam hal ini akan Ibu bahas 2 fungsi yang selanjutnya akan saya lanjutkan ke video selanjutnya. Kita jawab. Jadi artinya kalau yang jawab yang pertama, Anda disuruh mencari perhitungan limit FA plus H dikurangi dibagi H mendekat untuk fungsi Fx sama dengan akar X min 4. Jadi ini artinya Anda secara mencari diferensial Fx pada saat X sama dengan 0. Di suatu X sama dengan 0. Artinya masing-masing fungsi dihitung, ini karena A ya. F absen A diferen di titik X sama dengan 0. Kita ulangi. Jadi perhitungan limit ini H mendekati 0, artinya Anda disuruh mencari diferensial fungsi dari nomor 1 di titik X sama dengan A. Jadi menghitung diferensial dengan menggunakan perhitungan limit. Langkah pertama, jadi karena hitungan formula limit H mendekati 0, FA plus H dikurang FA. Langkah pertama, Anda mencari FA dari fungsi ini. Jadi X-nya diganti A kan, hasilnya kan akar A min 4. Selanjutnya Anda menghitung FA plus H. Berarti yang X-nya diganti A plus H kurung dikurang 4.
2 langkah. Sekarang ini perintah kan dikurangi. Jadi langkah ketiga FA plus H dikurangi FA. Jadi artinya akar kurung buka A plus H dikurangi 4 dikurangi akar. Amin. Itu ibarat akar 8 dikurangi akar 5 gitu. Bisa nggak? Karena irasional kurang irasional. Jadi pengurangan bilangan irasional maka agar bisa dikurangkan harus dijadikan pengurang yang rasional. Nah, caranya bagaimana? Jadi kita ulang lagi ini ditulis lagi. Ini pembilangnya supaya ini bisa dihitung, maka dikalikan yang ini kalikan yang sama, ini sama, tapi dijumlahkan. Bedanya kali yang sama, pembilang dalam menyebut ini pasti kemudian dijumlahkan. Nah ini kalau kita kalikan, pembilangnya saja ini kali ini kan sama, pasti akarnya hilang. Selanjutnya ini kan itu dua-duanya tapi plus. Selanjutnya ini dengan ini kan nanti saling netral. Yang tadi jadi ini kali ini tanpa akar, hasilnya ini juga. Hasilnya A plus H min 4. Dan akar A plus H min 4 dikalikan akar A. Ya hasilnya akar plus A plus H min 4 kali akar A min 4. Selanjutnya, ini kali ini. Min akar A min 4 kalikan akar A plus H min. Tadi yang ini kali plus, ini maka hasil hilang. Selanjutnya ini kali ini. Plus kali min maka tanpa akar. Penyebutnya tetap mengikut, nggak ada karena di penyebutnya 1. Maka hasilnya ini tinggal ini nggak pakai akar, dikurangi nggak pakai akar. Jadi sudah bisa rasional, bisa dikurangi. Penyebutnya ini plus, masih tetap pakai akar. Nah, kalau kita hitung A kurang A habis, min 4 kurang habis, maka tinggal H. Jadi udah selesai. Perintahnya kan harus dibagi H, ya bagi H. Ini hanya dicoret, maka ini hasil tinggal hasilnya 1 per akar A plus H min 4 ditambah akar A min 4. Ini tidak ada ini. Selanjutnya perintahnya kan jadi limit hanya sudah diringkaskan. Setelah ada peringkasan baru boleh X mendekati tak terhingga sebagai teori pada perkuliahan ke-6 bagaimana mencari perhitungan limit mendekati suatu bilangan termasuk H mendekati 0. Sekarang hanya diganti 0. 0, maka tinggal ini seper, ini atasnya nggak pegang, ini salahnya. Seper, ini seper, akar A-4 ditambah A sama, maka seper 2 akar A-4. Atau sebenarnya akar ini gram kurung pangkat setengah. Naik ke atas setengah jadi A-4 pangkat setengah. Min setengah ini, naik ke atas ini min setengah. Kalau di bawah juga boleh. Ini pangkat min setengah, nanti Ibu betulkan. Hitunglah fungsi yang kedua. Fx seper X plus 1. Dengan untuk fungsi hitunglah fungsi. Jadi untuk fungsi ini, hitunglah perhitungan limit FA plus H kurang FA dibagi H mendekati 0. Maka langkah-langkahnya, langkah pertama dicari F dimasukkan A. FA ya A dibagi A plus 1. Langkah kedua, dihitung FA plus H sama dengan, jadi di sini X-nya dengan A plus H dibagi A plus H ditambah 1. Selanjutnya kita kurangkan. Nah, sini bawah kurang atas. Nah, ini penyebutnya kalau seperti ini. Misalkan ini 2/3 dikurangi 1/3. 2/3 dikurangi 5/7. Nah, kan enggak sama kan? Maka harus penyebutnya disamakan. Maka ini penyebut kali menyebut, maka ini silang ini kali kan. Ini silang ya. Jadi A plus H kali A plus 1 dikurangi A kali A plus H plus 1. Maka penyebutnya tinggal dikali, penyebutnya sudah sama. Selanjutnya kita kalikan, ini A kali A kuadrat, A kali 1 A kali H AH, H kali 1 H. Selanjutnya, ini satu kelebihan yang enggak usah pakai angka 1. Dikurangi A kali A kuadrat, A kali H min AH min H.
enggak, ini min, ini harusnya plus, ini plus karena ini minnya di luar, A kuadrat, ini harusnya plus plus. Jadi kalau dikurangkan maka ini ya A kuadrat hilang, A hilang, A-nya hilang, ini maka tinggal H. H dibagi pintu tetap, maka selanjutnya tinggal dibagi H, maka ini tetap H, dibagi H, dicoret hanya, maka tinggal seper A plus H plus 1 kali A plus 1, sehingga perhitungan limit H mendekati 0, FA plus H dikurangi apa dibagi H, sekarang hanya dimasukkan 0, maka ketemu seper AH kuadrat atau naik ke atas, kurung buka A plus 1, kurung pangkat min 2. Baik, demikian. Untuk yang ketiga akan saya lanjutkan dengan video yang lainnya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.